Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini akan diselenggarakan seminar hasil penelitian tesis Baik. Mas Anggi Muhammad Rifai. Nah, untuk SHPT ini tidak ada status lulus tidak lulus, jadi 0 SKS, tetapi ini sangat dibutuhkan oleh Mas Anggi sebagai feedback dari laporan hasil penelitian tesisnya Mas Anggi ya. Seminar hasil penelitian tesis ini akan diuji oleh tim penguji yang diketuai oleh Pak Dr. Alfa Heni Muhammad, beranggotakan Pak Dr. Hanif Alfata dan saya. SHPT ini akan terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah sesi presentasi hasil penelitian tesis. Waktu yang diberikan sekitar 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan saran-saran. Oke, silakan Mas Anggi bisa share file yang akan dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebelumnya saya bagikan file hasil ada revisian untuk file SHPT-nya di kolom chat. Terima kasih. Filenya sudah dikirim? Eh, Oke, baru masuk nih. Bagaimana Pak? Ya. Filenya baru masuk. Oke, ya, terima kasih Pak. Oke, jika membutuhkan waktu untuk berdoa terlebih dahulu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkesempatan untuk hadir. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian tesis dengan saya Anggi Muhammad Rifai 21512099 dengan judul Analisis Komparasi untuk Diagnosa Pneumonia berdasarkan hasil citra CXR menggunakan model ResNet dan MobileNet versi 2. Untuk informasi seminar sebagai berikut. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Latar belakang masalah yang peneliti ambil, penyakit paru-paru merupakan penyakit yang serius dan dapat berakibat fatal jika tidak ditangani secara tepat. Dan salah satu penyakit yang sering terjadi adalah penyakit pneumonia. Nah, pneumonia ini adalah penyakit infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan peradangan pada jaringan paru-paru. Pneumonia disebabkan oleh faktor yang termasuk infeksi dari bakteri, virus, jamur, atau benda asing yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, salah satu untuk mengidentifikasi pneumonia itu adalah CXR. Dan CXR ini dalam diagnosa pneumonia memungkinkan dokter untuk menentukan jenis atau tingkat keparahan dari infeksi. Pada penelitian ini melakukan deteksi pneumonia menggunakan ResNet 50 dan MobileNet versi 2 menggunakan dataset CXR, melakukan klasifikasi pneumonia ke dalam 3 kelas, yaitu bakterial pneumonia CXR, virus pneumonia CXR, dan normal CXR. Untuk rumusan masalah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, apakah arsitektur MobileNet versi 2 memberikan performa yang lebih baik dari pada ResNet 50 dalam mengklasifikasi penyakit pneumonia pada dataset CXR. Lalu bagaimana perbandingan time consumption pada setiap step antara arsitektur ResNet 50 dan MobileNet versi 2 dalam melakukan klasifikasi pada dataset CXR. Dan bagaimana penerapan algoritma weight balance dan contrast limit adaptive histogram equation atau disebut CLAE dalam mempengaruhi performa arsitektur CNN dalam klasifikasi penyakit pneumonia pada dataset CXR. Selanjutnya untuk batasan masalah di sini peneliti menggunakan platform dari Google Colabs Pro. Selanjutnya dataset yang digunakan ini bersumber dari University California San Diego yang dipublish pada Medley Data.
nilai EPO pada setiap training dengan interval 10, 20, dan 50 dari setiap skema arsitektur ResNet 50 dan MobileNet versi 2 dalam melakukan klasifikasi penyakit pneumonia. Indikator yang digunakan pada penelitian ini menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan time consumption. Nah, pada penelitian ini berfokus untuk mengklasifikasi penyakit pneumonia dengan dua skema klasifikasi. Skema pertama ini membagi menjadi dua kelas, yaitu normal dan pneumonia. Selanjutnya itu dibagi menjadi tiga objek, yaitu ada normal CXR, bakteriopneumonia, dan virus pneumonia. Nah, pada penelitian ini melakukan analisis menggunakan data CXR image dengan skema dua dataset yang terbagi setiap datanya itu ada 1.500. Tujuan pada penelitian ini yaitu pertama membandingkan performa arsitektur MobileNet versi 2 dengan ResNet 50 dalam klasifikasi penyakit pneumonia pada dataset CXR dalam 2 kelas dan 3 kelas dengan indikator nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Lalu menganalisis perbedaan waktu per step antara arsitektur dalam melakukan klasifikasi pada data set CXR, serta mengidentifikasi keunggulan MobileNet versi 2 dalam hal waktu yang lebih singkat dan konsisten. Meneliti dampak penerapan dari algoritma weight balance dan Clay pada performa metode CNN dalam mengklasifikasikan penyakit pneumonia pada dataset CXR. Selanjutnya untuk alur penelitian di sini peneliti membagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu mengumpulkan dataset, yang kedua ada pre-processing, yang di dalamnya itu ada melakukan research, mengubah ukuran gambar menjadi 244 kali 244 pixel. Lalu selanjutnya itu melakukan pre-processing weight balance dan Clay. Setelah itu melakukan split data yang terbagi menjadi 70, 15, dan 15. 70 untuk data training, 15 untuk validasi, 15 lagi untuk data testing. Selanjutnya melakukan augmentasi dataset dengan interval 0,1 radian. Setelah itu melakukan skema skenario dari CNN yang terbagi menjadi dua, yaitu ResNet 50 dan MobileNet versi 2. Setelah itu dilakukan training data dan dilakukan fine tuning. Setelah itu dilakukan evaluasi dan pembahasan. Di sini evaluasi model menggunakan convolution metric. Untuk eksperimen variabel di sini arsitekturnya ini peneliti menggunakan MobileNet versi 2 dan ResNet 50. Untuk kelas datanya ini terbagi menjadi dua skema, yaitu 2 kelas dan 3 kelas. Dan EPO-nya ini menjadi 3 skema, yaitu 10, 20, dan 50. Untuk parameter yang digunakan ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Untuk tren hasil klasifikasi pada dua kelas ini, MobileNet versi 2 mencapai akurasi 99% pada semua EPO, sedangkan ResNet 50 mengalami peningkatan akurasi dari 88 menjadi 92, seiring peningkatan dari jumlah EPO. Nah, untuk yang 3 kelasnya ini, MobileNet juga menunjukkan akurasi yang lebih tinggi daripada ResNet 50 dengan nilai di atas 90 pada setiap EPO. Akan tetapi yang ResNet 50 ini mengalami fluktuasi peningkatan yang bervariasi dari 67 hingga 73 seiring berkembangnya peningkatan EPO. Untuk perbandingan kerja arsitektur di sini ResNet 50 ini memiliki persentase tinggi di dua kelas dengan 92%, sedangkan yang 3 kelas ini memiliki nilai akurasi yang paling tinggi 73%. Untuk yang MobileNet versi 2 ini sama juga memiliki akurasi yang lebih tinggi di 2 kelas dengan 99%. Dan untuk yang MobileNet ini memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi itu 91%. Nah, untuk perbandingan time consumption, di sini peneliti menggunakan satuan millisecond per step. Nah, untuk yang
MobileNet di sini mengalami perlambatan ya. Paling lambatnya itu tuh kecepatannya dengan 22 milisecond per step. Sedangkan untuk yang di 3 kelas ini memiliki angka yang stabil di 30 milisecond per step. Untuk yang MobileNet di sini di 2 kelas dan 3 kelas memiliki kecepatan yang stabil di rata-rata 20 milisecond per step. Nah, ini untuk perbandingan penelitian dari penelitian yang sebelumnya ini, alhamdulillah penelitian yang dilakukan ini dapat mencapai nilai akurasi yang lumayan tinggi, yaitu 99% untuk data yang 2 kelas. Untuk data yang 3 kelasnya ini memiliki akurasi yang lebih tinggi sedikit, sekitar 0,3% dari penelitian yang sebelumnya. Nah, untuk kesimpulan pada penelitian ini, MobileNet memberikan performa yang lebih baik daripada ResNet 50 dalam melakukan klasifikasi dengan acuan nilai akurasi, presisi, recall, F1 score yang lebih tinggi. Lalu MobileNet memiliki keunggulan dalam time consumption per step yang lebih singkat dan konsisten dibandingkan ResNet 50. Selanjutnya, menerapkan algoritma weight balance dan CLAE meningkatkan performa metode CNN dalam melakukan klasifikasi penyakit pneumonia. Untuk saran penelitian selanjutnya yaitu melakukan analisis mendalam tentang mekanisme pengoptimalan dan adaptasi dari kedua algoritma tersebut. Memperluas cangkupan penelitian dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam untuk menguji performa arsitektur dari setiap dalam klasifikasi penyakit pneumonia dalam stabilitas performa dan kehandalan dari kedua arsitektur. Lalu meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi time consumption pada arsitektur. Setelah itu lalu melakukan analisis perbandingan kinerja dalam hal penggunaan sumber daya komputasi dan efisiensi memori antara arsitektur untuk memahami trade-off yang mungkin terjadi. Lalu menggabungkan pendekatan lain seperti ensemble learning untuk meningkatkan performa dan kehandalan model dalam klasifikasi penyakit pneumonia. Selanjutnya melakukan eksperimen dengan kombinasi teknik dan mengidentifikasi strategi yang paling efektif atau lebih efektif lagi dalam melakukan peningkatan performa model. Ini daftar pustaka yang peneliti gunakan, daftar pustaka buku, pustaka majalah, jurnal, proceeding atau jurnal ilmiah atau proceeding. Nah, ini untuk pustaka laporan penelitian. Selanjutnya pustaka elektronik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya harap ada masukan untuk pengembangan dari penelitian. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Anggi atas paparan hasil penelitiannya. Kita Ya. akan memasuki tahapan berikutnya yaitu tanya jawab dan saran-saran yang akan diawali oleh Pak Dr. Alfa. Monggo Bapak. Terima kasih, Prof. Emma. Mas Anggi ya. Datasetnya tadi dari Mendeley ya, Mas ya? Iya, Pak. Iya, Oke, betul, Pak. jumlahnya 4.500 memang bulat gitu. Ini berupa apa? Image atau Jumlahnya itu ada 4.500 image, Pak. image terdiri dari 1.500 Iya. namanya virus, bakteri, dan normal. Oke, contohnya ini ya ada ya. Nah, bisa lihat nggak? Saya penasaran ya gambarnya tuh, ragamnya. Kasih contoh beberapa lagi gitu. Boleh, Pak. Nah, coba saya mau pengen lihat, penasaran saya.
di folder aja nggak apa-apa. Cuman pengen lihat variasinya itu loh. Ini ya. Seperti ini, Pak. Oke. Iya, Ini langsung dikasih nama gitu yang normal. Kemudian iya. ini Ini yang untuk dua ya kelas ya. fenomenianya. Oke. Iya, Oke, sampelnya sudah bagus ya. Nah, pertanyaan saya iya, berarti pada saat melakukan preprocessing, penentuan preprocessingnya berdasarkan apa? Kenapa harus memilih ada resize, kemudian ada implementasi weight balance gitu. Sedangkan itu saya lihat ininya kan sudah bagus kan. Harusnya. iya. Baik, Pak. Nah, untuk yang weight balance ini fungsinya itu untuk meningkatkan untuk yang clay clay itu fungsinya untuk meningkatkan kontras dari gambarnya ya, Pak. Nah, untuk yang weight balance ini untuk memperbaiki gambar yang sekiranya itu warnanya kurang sesuai gitu, Pak. Iya, eh, itunya paham saya kan sudah Anda terangkan toh. Maksud saya kenapa masih diperlukan ini gitu? Apa jadi artinya gini, kalau misalkan seperti itu tuh apakah semua image-nya perlu ditingkatkan kontrasnya atau beberapa gitu loh maksud saya. Apakah apakah itu kan berarti Pada kan diberlakukan ke semua gambar kan? iya, Pak. Berarti semua image kan diperlakukan sama kan? Misalkan Anda membersihkan gambar semuanya diperlakukan gitu ya. Betul, Pak. Nah, pertanyaan saya Jadi kenapa? semua gambarnya itu Sedangkan tadi inputnya kan saya lihat berapa sudah eh, bagus itu penggunaan datasetnya. Ngerti ya, kalau yang saya maksud pertanyaannya. iya, Kalau saya punya oh iya, gambar iya. Jadi random, banyak noise atau apa, saya akan melakukan preprocessing, benar kan? Karena kan gambar iya saya betul, ambil Pak. sendiri, punya ukuran berbeda, mungkin tidak sampai ininya. Nah, tadi saya penasaran lihat gambarnya gitu, ternyata sudah didefinisikan sangat bagus ya. Kemudian di preprocessingnya ini masih ada di resize. Kalau weight balance, ya oke lah ini mungkin untuk beberapa gambar ya gitu. Nah, tapi saya pertanyaan saya, apakah ini semuanya diperlakukan sama atau bagaimana gitu? Untuk yang saya lakukan sih diperlakukan sama, Pak. Sama Jadi semua ya. diratakan semua. Karena iya betul, Pak. Oke. Nah, berarti apa penentuan jenis jenis preprocessingnya apa juga ini ada pertimbangan khusus nggak? Ada, Pak. Jadi berdasarkan dari penelitian yang sebelumnya itu ternyata Hmm. sudah ada yang menggunakan ini, sudah ada yang menggunakan dari model yang sebelumnya. Ini, Pak. Oke, berarti memang Kalau mau menyamakan ini buat balance ini. iya, Pak. Iya Oke, betul, Pak. ya Contohnya ini ya yang mau di sini, dilanjut Pak. dilanjut. Iya, Pak. Contohnya ada ResNet 50 yang menggunakan clay, dia peningkatannya itu mencapai segini saja, Pak. Mencapai 96. Nah, saya mencoba menambahkan weight balance-nya gitu dan ada arsitektur lain yang saya bawa gitu, Pak. Oke, ya oke, ya berarti sudah ada pertimbangan tertentu ya dari penelitian terdahulu. Oke, Iya, nah kemudian yang berpengaruh apalagi sebelum masuk ke tahapan apa menggunakan CNN-nya ini. eh, lebih ke pre-processing-nya, Pak. Pengolahan gambar sebelum di trainingnya ada di clay sama di weight balance, Pak. Sama balance, oke.
Lalu random flip sama rotation itu ini enggak membantu tidak? Secara implementasinya cukup membantu, Pak. Membantu, oke. Ya, penjelasannya sudah ada. Nah, kemudian Iya, Pak. tahap berikutnya setelah gambarnya bagus, nah baru Anda menetapkan skenario ya. Skenario Iya. pengujiannya. Ini pertimbangannya apa menggunakan skenario seperti ini? Membandingkan ResNet dengan Eh, MobileNet gitu. Kok enggak? Pertimbangan yang mana, Pak? Hmm, ini kan ResNet 50 dibandingkan dengan Mm-mm. MobileNet versi 2. Padahal MobileNet itu ada 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. Kenapa nggak saling membandingkan 1, 2, 3 gitu? Kenapa Iya, betul, Pak. memilih ke ini? Eh, Kalau membandingkan mobilnya 1, 2, 3 mungkin dari apa namanya angkanya aja mungkin kita sudah mengetahui gitu, Pak. Mungkin yang 3 itu lebih bagus gitu. Nah, di sini saya mencoba mengkombinasikan ResNet 50 ini yang proses pengolahannya itu lebih banyak daripada MobileNet, dan MobileNet yang prosesnya itu lebih ringkas. Apakah akurasinya itu lebih bagus gitu, Pak, dan kecepatannya lebih cepat gitu, gitu, Pak. Ya, oke. Nah, Anda menggunakan indikator apa untuk menguji ini di antara keduanya ini? Untuk yang akurasinya itu di sini aku menggunakan dari evaluasi model convolution metric, dan untuk yang waktu itu tuh aku menggunakan dari data hasil trainingnya. Ya, jadi ini akurasi dan waktu ya, dua ini ya yang Iya, dites. Pak. Oke. Iya, akurasi dan waktunya itu waktu per step, jadi per satu epohnya, Pak. Ya, hasilnya tinggi sekali ya, 99%. Faktor yang mempengaruhi sekali apa Mas kira-kira yang MobileNet ini? Yang tadi itu, Pak, weight balance sama kliennya itu, Pak. Sebelumnya Kalau saya coba eh, juga memang tanpa algoritma preprocessing itu. Ternyata oh memang berapa? mempengaruhi, Pak. Seberapa signifikannya? Iya. Halo? Untuk yang sebelumnya itu di kisaran tanpa penggunaan clay dan weight balance itu tuh di kisaran 89 hingga 92-an segitu, Pak. Oh, 10% sendiri. Ada enggak penjelasan itu? Iya, Pak. Sudah ada ya di naskahnya? Untuk perbandingan dengan penelitian yang tanpa Iya. algoritma preprocessing ya, Pak. Mm-mm. Eh, Sepertinya ada sih, Pak. Tapi kayaknya belum deh. Ya kalau belum 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 saya compare gitu, ya Pak. enggak apa-apa dimasukkan. Hanya hanya saja ada perbandingan penelitian. Iya, Pak. Hmm. Sepertinya itu perlu dimasukkan sih. Iya, Ya Pak. karena ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba kan Anda ketemu apa algoritma ini sudah melakukan ini apa telaah di literatur orang pakai ini kemudian Anda eksperimenkan nah kemudian Anda definisikan layarnya juga sudah ada nah cuman saya masih takjub angkanya kok sampai segitu gitu loh Iya, Pak. nah kalau ternyata memang yang membantu sekali di sisi apa preposisinya ya itu yang menurut saya perlu diberikan Preprocessing. apa ya reward gitu ya pembahasan yang lebih justru di situnya. Nah, karena model yang Anda tetapkan ini kan ya berbasis eksperimen itu juga pengaruh sih saya kira. Tapi kalau sampai eh, persentasenya tinggi karena faktor preprocessing ya saya kira itu aja dipertegas lagi pada saat analisis. Oke, kemudian udah sih saya kira udah Iya, bagus Pak. kok ini nggak ada masalah ini.
Saya kira itu aja dari saya, Prof. Mas Anggi, saya kira sudah bagus. Yang perlu dipertegas sekali lagi dari saya, mungkin konkretnya saran yang saya berikan menambahkan penjelasan itu tadi ya. Em, Ketika Anda tidak menggunakan preprocessing dan menggunakan preprocessing, kemudian mungkin satu lagi di tabel 46 kan di situ Anda membahas ini ya. Nah, ini ya, perbandingan dengan sebelumnya. Nah, ini tuh apa ya, tidak menjelaskan, ini hanya menjelaskan Anda berada dari ranking satu gitu, tetapi tidak menjelaskan apa namanya, eh, keunggulan model dibandingkan dengan yang terdekat atau yang sebelumnya itu pada bagian apa dan seterusnya. Kan ceritanya di bawah tabel yang ini 46 ini. Itu ya dari Iya, betul. saya. Terima kasih Pak Fema. Cukup. Baik, Pak. Pak Dr. Ya, Alfa, ada dua poin yang terima saya kasih, Pak. dari arahan Pak Dr. Alfa. Yang pertama, menarik untuk ditambahkan hasil eksperimen tanpa kelahi weight balance tadi sebagai perbandingan ya. Kemudian yang kedua, kontribusi preprocessing sebaiknya ditonjolkan dalam pembahasan hasil eksperimen. Oke, berikutnya kita akan minta arahan dari Pak Dr. Hanif. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih Prof. Emma. Bisa dengar suara saya, G? Bisa, Pak. Iya, dengar, Pak. Oke, baik. Ya, ini saya menegaskan yang disampaikan Pak Alfa ini. Di tabel perbandingan penelitian ini, semuanya pakai dataset yang sama itu ya. Yang peneliti 1 sampai terakhir itu, Mas. Iya, Halo, betul, Pak. Penggunaannya betul ya. menggunakan dataset yang sama. Terus klasifikasinya juga sama ya. Ya, hanya algoritma yang beda gitu. Iya, betul, Pak. Betul. Oke, artinya sudah relevan kalau untuk dibandingkan. Nah, cuma memang kalau saya lihat di perbandingan penelitian ini yang menggunakan preprocessing hanya penelitianmu aja ya, yang lain kan hanya mengkomen masalah metode yang digunakan ya, CNN, UGG, dan seterusnya gitu. Apakah mereka memang tidak menggunakan preprocessing atau gimana? Sudah dibaca dengan detail belum semua penelitian ini gitu? Sudah, Pak. Memang Sudah ya. ada beberapa yang mencoba untuk menggabungkan arsitekturnya dan mencoba untuk menambahkan preprocessing-nya juga, Pak. Ya, jadi arahan saya memang eh, kita kan mau mengklaim gitu ya bahwa penggunaan white balance dan Lahe itu yang memang akan membuat akurasi penelitian kita jadi top of the top, yaitu 99% kan. Nah, akan cukup bagus kalau kita juga mengkonfirmasi bahwa penelitian lain itu eh, sudah pakai preprocessing atau belum gitu. Kalau ternyata mereka belum pakai semua gitu ya, berarti kita bisa mengklaim bahwa penggunaan Lahe dan white balance itu memang meningkatkan akurasi. Tapi kalau mereka itu sudah pakai clay dan white balance juga, berarti yang berpengaruh adalah komponen versi 2-nya gitu loh, Mas. Paham logikanya ya. Jadi kita itu ingin mengisolasi yang membuat penelitian kita itu mantep itu di mobile net-nya atau di preprocessing-nya atau gabungan dari keduanya kan, itu yang perlu digarisbawahi kalau nanti kita mau men-state keunggulan dari penelitian ini kan, begitu biar nggak salah gitu ya. Katakanlah eh, kita tadi Pak Alfa menyampaikan bahwa ya berarti di processingnya ini yang memang pengaruh, maka kita dengan bold bisa mengatakan
Oh iya, kalau kita menggunakan mobile net ini dilakukan processing yaitu clay dan white balance, maka akurasinya bisa sangat bagus, yaitu 99%. Nah, tapi kita harus memastikan bahwa memang clay dan white balance itu adalah faktor yang meningkatkan eh, akurasi cukup tinggi. Ada nggak yang dicoba nggak pakai pre-processing tapi pakai mobile net versi 2 tok gitu di skenario? Sebelumnya saya sudah mencoba menggunakan mobilnet tanpa adanya Nah, pre-processing. Nah, itu kisaran akurasinya itu di 89 hingga 92. oke, berarti naiknya signifikan kan? Berarti bolehlah Anda cerita itu bahwa klien dan Betul. pokoknya proses yang dilakukan itu memperbaiki akurasi klasifikasinya mungkin naik sampai 10% itu kan sesuatu yang keren itu ya. Bahkan mengungguli sekian penelitian yang sudah ada. Nah, itu bagian yang memang memastikan atau mengkonfirm bahwa memang reprocessing itu yang mempengaruhi gitu ya. Yaitu poin satu. Jadi kalau mau disingkat ya berarti skenario yang sudah dilakukan untuk memastikan bahwa clay dan white balance itu meningkatkan penelitian gitu ya. Oke, kemudian ada hal menarik di slide sebelummu, Mas. Sebelum ini coba di back dulu. Back lagi, Yang di ini, back Pak. lagi coba. Eh, back lagi, back lagi. Back sekali lagi, sekali lagi. Ah, itu tadi next, next, next. Next, next. Next sekali lagi. Yang ini, Pak. Yang habis, nah ini nih. Oke, stop. Ini saya ada pertanyaan ini. Ini pada arsitektur ResNet 50 kelas Iya, datanya 2 kelas. MobileNet V2 3 kelas ini bisa dijelaskan, Mas? oh bukan Pak, maksudnya tuh untuk arsitekturnya 3 itu kelas tuh juga. ada 2 skema. Iya, semuanya menggunakan 2 kelas dan 3 kelas Pak. Untuk yang ResNet 2 kelas Oh, ini oke, oke. Ya kira sudah, betul. persentasenya. Ya, ya, ya. Berarti sudah sama ya, sudah. Tidak jadi saya tanyakan. Ini ResNet 50 juga dipakai, Iya, Mas. Pak. Maksudnya dieksperimentasikan gitu di Iya betul penelitianmu. Pak, diimplementasikan. Oh, Iya cuma betul. hasilnya nggak bagus ya. Soalnya diperbandingkan tadi kok nggak muncul. Eh, Lebih baik MobileNet Pak. Lebih baik Iya mobile net. untuk perbandingan, Oh, yang iya ini lebih bagus MobileNet. tetap yang unggul yang mobile net ya. Yang ResNet di berapa? Iya Pak. Di berapa akurasinya? Untuk ResNet itu yang paling besar itu di 92% Pak. 90 ya, oke. Ya, secara keseluruhan memang saya setuju dengan Pak Alfa. Penelitian ini sudah lengkap ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat pendadaran akhir ternyata tidak ada kesulitan. Saya setuju dengan Pak Alfa. Jadi revisi saya hampir sama. Ya, silahkan diperbanyak pembahasan tentang bagaimana pentingnya pre-processing pada penelitian ini gitu ya. Karena Baik Pak. penelitian ini kan mengklaim dengan penggunaan clay dan white balance itu akurasi bisa meningkat pesat gitu ya. Nah itu yang perlu di highlight gitu. Terima kasih Prof. Emma, waktu saya kembalikan. Matur nuwun. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Hanif.
Ada 3 catatan. Yang pertama perlu diceritakan di antara 16 penelitian yang lain tadi, itu mana saja yang juga melakukan preprocessing gitu ya, supaya dapat memastikan besarnya pengaruh mobile net dan besarnya pengaruh preprocessing. Kemudian tadi di tabel variabel eksperimen itu perlu disajikan lebih informatif ya, supaya tidak salah tafsir. Ternyata kan masing-masing kelasnya sama. Oke. Nah, kemudian diperbanyak pembahasan betapa pentingnya preprocessing pada penelitian yang dilakukan Mas Anggi. Oke, total masing-masing penguji memberikan 3 catatan. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti semua supaya ketika ujian tesis Mas Anggi lebih lengkap, lebih komprehensif hasil penelitiannya, kemudian lebih siap ketika pemaparan hasilnya. Oke, untuk 9 hasil penelitian tesis Mas Anggi saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dr. Afat dan Pak Dr. Hanif yang telah memberikan arahan-arahan terbaiknya untuk meningkatkan kualitas laporan hasil penelitiannya Mas Anggi. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.